Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu pemerhati pendidikan madrasah rahimakumullah. Asrama MTSN 1 Jepara dalam kekhasan pola pendidikan yang dimiliki baik oleh Pondok Pesantren At-Thahiriyah maupun IBS Al-Mubarak. Keduanya merupakan fasilitas Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Jepara yang dalam hal ini merupakan upaya untuk memberikan layanan yang optimal dalam proses pendidikan di MTSN 1 Jepara. Hal ini juga merupakan upaya dalam mewujudkan hasil proses pendidikan di madrasah yang optimal, yang seimbang antara duniawiyah dan ukhrawiyah. Peserta didik yang mondok di asrama selain diberi bimbingan belajar materi kurikulum madrasah atau setingkat sekolah menengah untuk meningkatkan prestasi akademiknya, mereka juga mendapatkan tambahan kajian keilmuan agama serta bimbingan, praktik dan pembiasaan ibadah untuk menanamkan kebiasaan beribadah. Di samping itu pula, asrama tetap berkomitmen untuk pada program unggulannya, yakni Pondok Pesantren At-Thahiriyah dengan taklim diniyah dan tahfidnya, dan IBS Al-Mubarak dengan sains dan pengembangan prestasi santri-santrinya, sehingga diharapkan pada akhirnya akan dapat mewujudkan visi asrama, yaitu santri yang unggul dalam spiritual dan emosional, intelektual dengan mengedepankan akhlakul karimah, menguasai ilmu teknologi yang tinggi namun tetap islami, santun berpribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bi'ata'il amanat wa nahana an mukhalafatil wa'di wal khiyanat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa sahibil mu'jizat. Amma ba'd. Pesantren sebagai lembaga tafakuh fiddin mempunyai peran aktif di dalam pengembangan intelektual, pengembangan spiritual, pengembangan sosial. Di samping berupaya melakukan komunikasi dan kerjasama dengan masyarakat yang diiringi pengejauhan tata nilai dan ajaran agama Islam, Pesantren At-Thahiriyah di tengah-tengah perkembangan global dan arus milenial membawa keinginan luhur supaya dapat memberikan sumbangsih kepada agama, nusa, dan bangsa dalam wujud pembekalan ilmu dan pembentukan watak serta kepribadian yang islami. Dalam pada itu, kebodohan dan keterbelakangan membutuhkan kehadiran insan-insan yang bertanggung jawab serta dapat mengangkat kembali martabat bangsa. Oleh karena itu, Pesantren At-Thahiriyah ingin mewujudkan pesantren yang bermartabat dengan mengusung visi pesantren menuju insan yang memiliki keseimbangan spiritual, sosial, dan intelektual. Adapun misinya Pesantren At-Thahiriyah yaitu mewujudkan tarbiyah Islamiyah yang mampu membekali kemandirian sikap spiritual, sosial, dan intelektual. Dengan adanya visi misi yang termaktub yang telah terwujud dalam Pesantren At-Thahiriyah ini, maka Pesantren At-Thahiriyah mempunyai beberapa komponen untuk menunjang visi misi tersebut. Di antaranya yaitu terdapat bidang administrasi dan keuangan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang rumah tangga dan humas,
bidang BUMP atau bidang usaha milik pesantren, dengan harapan dapat mewujudkan apa yang menjadi visi misi pesantren At-Thahiriyah. Semoga pesantren At-Thahiriyah dalam mewujudkan visi misinya yang diimbangi dengan adanya bidang-bidang tersebut mampu mewujudkan secara real, mewujudkan secara hakiki apa yang menjadi cita-cita pesantren At-Thahiriyah. Demikian merupakan gambaran besar apa yang menjadi cita-cita pesantren At-Thahiriyah. Banyak kekurangan tentunya, kritik, saran yang membangun kami butuhkan supaya pesantren ini dapat lebih baik dan lebih bermartabat. Dari saya selaku pimpinan pesantren At-Thahiriyah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segalanya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perkembangan zaman di era modern ini, tentunya kami selaku bidang keuangan Pondok Pesantren At-Thahiriyah melakukan sistem administrasi melalui perbankan, tentunya dalam sistem pembayaran pembiayaan bulanan santri. Maka setiap santri diwajibkan memiliki rekening tabungan, di mana Pondok At-Thahiriyah telah bekerjasama dengan salah satu bank, yaitu BNI, yang nantinya pembayaran bulanan santri akan dilakukan secara auto debit melalui rekening masing-masing santri. Maka dari itu kami selaku penanggung jawab daripada keuangan Pondok Pesantren At-Thahiriyah, demikian informasi terkait dengan bidang keuangan. Terima kasih atas kerjasama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang pendidikan Ponpes At-Thahiriyah akan sedikit memberikan gambaran terkait pola pendidikan yang ada di Ponpes At-Thahiriyah. Di dalam Ponpes At-Thahiriyah mempunyai beberapa program, di antaranya adalah program harian, termasuk salah satunya adalah Dirosah Ad-Diniyah, yang mana Dirosah Ad-Diniyah tersebut adalah pembelajaran terkait tentang kajian kitab kuning seperti yang terdapat di dalam pondok-pondok pesantren lainnya, yaitu pengajaran kajian kitab kuning secara klasik. Dan termasuk salah satu muatan yang ada di dalamnya adalah beberapa kitab, termasuk salah satunya adalah kitab Ta'limul Muta'alim, Takrib, Arba'in An-Nawawi, dan kitab-kitab lainnya yang semuanya berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Selain itu, di dalam Ponpes At-Thahiriyah mempunyai program unggulan, yaitu termasuk salah satunya adalah program tahfidz, yang mana alhamdulillah pada saat ini sudah diikuti dari beberapa santri, termasuk salah satunya adalah santri kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Adapun siswa kelas 7 sudah diikuti beberapa santri, dan secara persentase 30% santri anak mengikuti program tahfidz. Kelas 8 juga, adapun yang kelas 9 masuknya dalam peminatan. Selain program tahfidz, di dalam pesantren At-Thahiriyah juga mempunyai beberapa program yang lain, termasuk program ekstrakurikuler, termasuk salah satunya adalah rebana, qiraah, kemudian pengembangan bahasa, dan lain-lain, yang mana di situ sebagai menampung kreativitas daripada santri. Selain pendidikan Dirosah Ad-Diniyah yang ada di Ponpes At-Thahiriyah, di dalam Ponpes At-Thahiriyah juga ada pengembangan Al-Quran bin Naghor, yang mana Al-Quran bin Naghor mengikuti pola qiraati, yang mana alokasi waktunya dilaksanakan setelah batu subuh secara flat. Setelah batu subuh, santri At-Thahiriyah semuanya mengaji Dirosah Soroban Al-Quran bin Naghor. Selain Dirosah Ad-Diniyah yang mana waktunya adalah setelah maghrib, juga ada belajar mandiri, yang mana di situ adalah pembelajaran tentang materi akademik yang ada di
MTSN 1 Jepara. Sebagai evaluasi pembelajaran yang ada di Ponpes At-Thohiriyah, kami dari bidang pendidikan merekap pendidikan yang ada di Ponpes At-Thohiriyah melalui imtihan yang ada di Ponpes selama 1 semester. Untuk imtihan tersebut kami istilahkan dengan 2 istilah. Yang pertama adalah imtihan tahririyah, yang kedua adalah imtihan syafahiyah, yaitu imtihan secara tertulis dan imtihan secara praktek. Dan termasuk salah satu imtihan secara praktek adalah muhafadzah juz amma, surat-surat pendek, termasuk salah satunya adalah Al-Waqi'ah, Yasin, Dukhan, dan seterusnya. Kemudian diteruskan dengan praktek ubudiyah, yaitu sholat jenazah, sholat ghaib, dan seterusnya. Kemudian juga praktek-praktek yang mana yang sering digunakan di dalam masyarakat, yaitu praktek tahlil. Sehingga output dari pondok pesantren At-Thohiriyah dan santri ketika pulang dari At-Thohiriyah sudah bisa terjun di masyarakat minimal, yaitu hafal tahlil, hal berjanji, baca Al-Quran, dan lain-lain, yang mana itu bisa menjadi satu hal yang fundamental ketika dia di masyarakat. Demikian dari kami di bidang pendidikan Ponpes At-Thohiriyah. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan di Pondok Pesantren At-Thohiriyah tentang keamanan dan ketertiban santri itu adalah aturan dasar yang memang harus dipatuhi dan sifatnya mengikat. Di mana peraturan tersebut merupakan pedoman untuk kita berperilaku serta dasar pembinaan bagi semua santri di lingkungan Pondok Pesantren At-Thohiriyah. Pasti di sini kalian bertanya-tanya, sebetulnya peraturan di Pondok Pesantren At-Thohiriyah ini sebetulnya sama atau tidak dengan di pondok pesantren yang lain? Tentunya sama. Tujuannya apa sih setiap lembaga kok ada peraturan ataupun tata tertib? Tujuannya itu sebetulnya hanya ingin mengarahkan kalian, mendidik kalian agar kalian bisa memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah. Dengan begitu kalian itu bisa belajar tentang disiplin, kemudian yang kedua kalian belajar bagaimana cara menghargai waktu, dan yang ketiga kalian belajar untuk bisa memanajemen atau mengatur diri kalian sebaik mungkin. Kemudian di Pondok Pesantren At-Thohiriyah ini, ketika kalian bisa mematuhi peraturan dengan baik, tentunya akan kami beri reward, sebuah pujian. Namun sebaliknya, ketika kalian tidak bisa mengikuti peraturan itu dengan baik, otomatis kalian pastinya akan diberi taksiran atau sanksi. Namun kalian jangan khawatir, karena taksiran yang kami berikan itu benar-benar tidak berhubungan dengan fisik. Jadi taksiran yang kita berikan itu benar-benar akan mendidik kalian. Nah, yang membedakan peraturan di Pondok Pesantren At-Thohiriyah ini dengan pondok pesantren yang lainnya itu mungkin berbedanya pada tata cara pelaksanaannya. Untuk tahun ini di Pondok Pesantren At-Thohiriyah itu akan menggunakan sistem game online, di mana setiap awal tahun ajaran baru kalian akan diberi atau dikali dengan poinnya itu sebanyak 1000 poin. Jadi di sini kalian dihimbau atau diharapkan untuk bisa menjaga poin itu agar tetap utuh. Ketika kalian bisa menjaga poin itu dengan baik, itu artinya kalian sudah bisa mematuhi peraturan yang ada di pondok pesantren ini. Namun ketika kalian itu melakukan sebuah pelanggaran atau kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di pondok pesantren atau At-Thohiriyah ini, kalian pasti nantinya akan diberi peringatan. Kemudian yang kedua, kalian akan diberi taksiran sesuai dengan pelanggaran atau kesalahan yang kalian buat, dan otomatis poin yang kalian miliki pastinya akan berkurang.
Kemudian untuk peraturan yang ada di Pondok Pesantren At-Tahiriyah ini akan kami jelaskan ketika nanti kita sudah bisa bertatap muka secara langsung. Baik, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan tentang kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam hidup ini. Ketika kita membicarakan kesehatan, itu sudah mencakup seluruh kehidupan kita, karena itu mencakup dari psikologis kita dan kemudian lari ke raga kita. Kesehatan sangat penting, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Kita harus memperhatikan dari segi kesehatan, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan tentunya. Khususnya pada Pondok Pesantren At-Tahiriyah ini mempunyai bidang kesehatan, yang dimana bidang kesehatan itu secara umumnya mempunyai program, yaitu program untuk pondok pesantren yang sehat. Program kesehatan pondok pesantren juga mempunyai tujuan, yang dimana tujuannya itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentunya di bidang kesehatan. Kemudian memberikan edukasi tidak hanya dilakukan kepada santri, tetapi kepada semua penghuni ataupun semua keluarga besar Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Edukasi yang terjadi ataupun yang sudah dilakukan tentunya akan kita terapkan, di mana penerapan itu kita juga harus menerapkan hidup bersih dan sehat secara lingkungan, kemudian juga bagian-bagian yang lainnya, di mana itu juga kita dapat lakukan menggunakan screening, yaitu screening kesehatan kepada semua santri dan semua asatidz yang ada di pondok pesantren. Demikian sedikit informasi yang bisa saya sampaikan dari bidang kesehatan Pondok Pesantren At-Tahiriyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Lembaga Pesantren At-Tahiriyah ini, kami salah satu dari pengurus yang membidangi di bidang badan usaha milik pesantren. Ini membawahi diantaranya adalah koperasi santri, kemudian ada koperasi untuk para asatidz dan asatidzah, juga bertanggung jawab dalam hal kerumah tanggaan, yaitu berkaitan dengan konsumsi makan santri, juga yang berkaitan dengan dapur yang ada di pesantren ini. Untuk itu kami berharap kepada semua para santri nanti di dalam beraktivitas supaya selalu melaksanakan apa yang menjadi aturan yang ada di pesantren ini dalam rangka untuk menjalankan kewajiban sebagai santri serta mengatur dalam kerumah tanggaan, sehingga di dalam pesantren ini akan terjalin suatu komunitas yang baik, terarah dan sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Demikian dari kami, kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mewakili dari pesantren dalam bidang humas dan kerumah tanggaan. Dalam bidang ini kita bersama akan menjalankan kehumasan, hubungan antara pesantren dengan dunia luar, hubungan pesantren dengan orang tua wali, dan bagaimana menggapai promosi pesantren menjadi lebih baik. Kemudian untuk bidang rumah tangga, kita akan mencoba bagaimana merawat semua sarana dan prasarana yang ada di pesantren kita yang tercinta ini, mulai dari ruangan depan pesantren, dari gerbang sampai di bagian belakang pesantren maupun di kamar kita masing-masing.
Semoga perkenalan ini bisa memberikan sedikit gambaran tentang kepesantrenan berkaitan dengan bidang humas dan kerumah tanggaan. Selanjutnya kami tunggu kiprah kalian di pesantren untuk bisa lebih maksimal dalam merawat dan nanti dalam menjalankan aktivitas di pesantren, menjaga dan mengembangkan pesantren dan membina hubungan yang baik dengan warga di pesantren maupun di luar pesantren melalui pembinaan kita di bidang humas dan kerumah tanggaan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.